Oke, ini part 2-nya ya. Sorry yang pertama kepotong koneksi tiba-tiba terputus. Oke, ini part keduanya lanjutannya. Saya share screen lagi. Oke, ini lanjutannya. 71% kali 262,9 tadi berapa ya? 186, 659. 186,659. Sedangkan Indonesia itu 187,2, menyumbangkan 71% dari jumlah sampah plastik terbesar. Ya mirip-mirip ya, 186,6 kan kalau dibulatin jadi 187. Oke lah, benar lah. Masih mirip-mirip. Sedikit tipis ya, nggak apa-apa. Terus nih, em, jumlah seluruh sampah plastik yang disumbangkan oleh kelima negara melebihi 600 juta ton. Jumlah seluruh. Oh, ditambah ya. Ya oke, kita tambahkan aja semua tuh. Kalkulator aja dah. 262,9 ditambah 187,2 ditambah 83,4 ditambah berapa itu? 55,9 Pak mungkin ya. 5,9 ditambah 14,6. 604. 604 ya tadi ya. 604 juta ton. Jumlahnya melebihi 600 juta ton. Oke, betul. Besar simpangan Indonesia dan Filipina tidak lebih dari simpangan Cina Indonesia. Indonesia Filipina kita hitung selisihnya ya. Simpangan itu selisihnya Indonesia 187,2 dikurangi Filipina 83,4. 103,8. 103,8. Cina Indonesia kita kurangkan jadi 262,9 dikurangi 187,2, 75,7. Pertanyaannya besarnya tidak lebih dari itu. Salah ya, ini lebih dari ya. Oke. Rata-rata banyak sampah plastik yang disumbangkan oleh tiap. Wah, kepotong lagi. Kalau rata-rata ya berarti dihitung semua ya, di total dibagi 5 ya, kan ada 5 negara. Nanti tinggal bandingkan aja dengan apa gitu. Itu rata-rata. Lanjut, sampah sekarang ya. Sampah diagram lingkaran. Heeh. Sebanyak 69% dari total sampah di Indonesia dibuang di TPA. Mana TPA? 69%. Sebanyak 60%. Oh, ya benar kan? Ini udah sama kan tandanya. Oke, benar. Kurang dari 10% kubur. Kuburnya 10% ya, bukan kurang dari ya. Berarti ini salah. Banyak sampah di Indonesia yang tidak terkelola sama banyak dengan yang didaur ulang. Tidak terkelola, didaur ulang. Tidak terkelola, didaur ulang. 7%-an sama. Banyak sampah sama, ya benar. Banyak sampah timbun di TPA lebih dari 3 kali banyak sampah yang dikelola dengan cara lainnya. Siapa tadi? TPA. TPA itu 69%. Oke, tulis saja. TPA 69. Sedangkan sampah yang dikelola dengan cara lain, berarti selain di TPA ya.
Kan ini pengelolaan sampah. Cara pertama ditimbun, yang lainnya totalnya ini. Totalnya ini ya selisihnya ya 100 dikurangi 69 itu 31. Banyak sampah lebih dari 3 kali lipat yang lainnya. Ini kalau sisi dikelola dengan cara lainnya. Tetapi ini ada tidak terkelola ya. Oke, bentar-bentar. Berarti bukan 31 nih. 31 dikurangi ya. 31 dikurangi yang tidak dikelola. Kurangi 7. Berarti 24 ya. Ini kan ada kata tidak terkelola ya. Tidak terkelolanya 7. Yang lainnya dikelola dengan cara dibakar, dikompos, dikubur. Terus totalnya 24. Berarti yang lain ini 24. Bilangnya tadi apa? 3 kali lipat. Lebih dari 3 kali lipat. Berarti ini kalau tak kalikan 3, jadinya 72. Apakah dia lebih dari? Enggak ya, kurang dari ya. 69 kurang dari 72, bukan lebih dari. Next. Populasi air. Oke, diagram batang. Oke, part satunya udah terkonvert. Oke. Lanjut sini. Ada diagram batang. Tentukan kebenarannya lagi. Grafik menyatakan kebutuhan dan kapasitas tahun 2010 sampai tahun 2025. Kebutuhan dan kapasitas. Kebutuhan biru, kapasitas biru muda. Menyatakan kebutuhan dan kapasitas produksi air. Ya, ya benar ya. Kebutuhan, ya ini judulnya kan kebutuhan kapasitas dari Jakarta 10/2005. Sedangkan ini di Indonesia. Wih, salah ya, salah ya. Harus jeli ya ngelihatnya. Mungkin nanti yang tadi kan di atas-atas sambil dilihat lagi ya. Kayak ada yang salah saya. Ini kan di Jakarta doang ya. Ya, di Jakarta doang ya ini ya. Bukan di Indonesia. Oke. Grafik di atas dibuat pada tahun 2010, sedangkan data selanjutnya merupakan hasil prediksi. Berikut ini adalah grafik pada tahun 2000 hingga 2025 prediksi. Tahunnya kapan? Sumber tahun 2010. Berarti bikinnya 2010, yang lainnya ini prediksi. Oh ya betul. Pemerintah DKI pernah membeli air dari PDAM. Membeli itu putih. Ini ya putih ya 2800. Bilangnya pernah ya. Iya pernah betul. Gitu. Simpel. Wah, lanjut. Kebutuhan dan kapasitas produksi AO sama. Berdasarkan grafik tentukan kebenaran Jakarta defisit sejak tahun 2010 dan diprediksi akan terus-menerus defisit hingga 2025. Iya benar ya, defisit itu kurang ya. Ini ada defisitnya yang warna merah ini terus defisit terus sampai tahun 2025. Benar ya. 2025 diprediksi bahwa DKI masih akan beli air. Berarti apakah masih ada putihnya di sini? Enggak ya. Kan yang warna putih ini beli, sedangkan 2025 putihnya nggak ada, berarti tidak beli. Salah. Tahun 2015 kebutuhan air di Jakarta meningkat lebih dari seperempatnya dari 2010 berarti ya. Meningkat seperempatnya. Apanya tadi? Kebutuhan air. Kebutuhannya yang warna biru tua. 2028. Oke, kita hitung selisihnya. Terus per yang awal. Jadi, 37673 kita kurangkan dulu dengan 28
985. Dapatnya kan ini 8.600. Terus kita bagi dengan yang awal itu untuk melihat peningkatannya ya. Berapa persennya. Per yang awalnya atau 2010 ya 28985. Yaitu 0,29. Kalau dijadikan persen berarti kan 29 per 100 atau dibulatkan 30%. Sedangkan tadi bilangnya lebih dari 25%, benar ya? Kan tadi dihitung kenaikannya kan 29% atau 30%. Sini bilangnya lebih dari 25%, benar. Perkirakan tahun 2015 sampai 2020 tidak ada peningkatan kapasitas. Tidak ada peningkatan kapasitas. Kalau kapasitas yang warna ini ya, tahun berapa tadi? 15 sampai 2015 tidak ada peningkatan, benar ya, tetap di 21828 semua ini ya, seret seret seret. Oke, benar berarti. Oke, lanjut. Sama, diagram Batam. Diprediksi 2025 total kapasitas produksi air, yaitu yang warna biru muda, hanya dapat memenuhi berapa persen dari kebutuhan air baku. Berarti kita bandingkan dengan yang biru tua ya. Sahabat Torda. Tahun 2025 berarti yang paling kanan nih. Berarti yang warna biru mudanya 21, salah. 21828 kita kurangkan, kok kita kurangkan? Langsung kita bagi ya kan berapa persen berarti kapasitas airnya 21828 dibagi kebutuhan air bakunya 57.614 0,38 atau 38%. Iya, berarti 38%. Iya dalam bilangan itu ada persentasenya. Terus di sini rinciannya di tiap daerah berapa laki dan perempuannya, ini totalnya, ini persentase dari keseluruhan. Nah, ini salah. Kalau tak kecilin bisa kan? Oh bisa. Berarti yang atas tadi bisa dikecilin ya, tinggal lihat aja. Nih, kita lihatkan dulu mana tadi yang kepotong. Oh benar, udah. Mana tadi yang kepotong ya? Oh ini. Rata-rata banyak sampah plastik yang disumbangkan tiap negara adalah 120 juta ton. Terus tinggal di total ya, tadi totalnya berapa lupa saya. Total lagi dah. Nanggung ya daripada nggak selesai. 262,9 ditambah 187,2 ditambah 83,4 ditambah 55,9 ditambah 14,8 dibagi 5. 120,84. Benar ya? 120,84. Rata-rata banyak itu 120,8. Benar ya? Benar. Ini tadi centangan untuk yang atas ya. Ini benar, ini miliknya ini. Benar, ini miliknya ini. Salah, itu miliknya ini. Karena kan aku kecilin tadi gambarnya. Belum dikecilkan. Bisa ternyata dikecilin. Banyak sampah plastik yang disumbangkan Filipina hanya sepertiga Indonesia. Yaitu Indonesia itu Filipina, gitu. Tengah Plato aja. Bener nggak sepertiganya Indonesia itu adalah Filipina? Berarti 187,2 dibagi 3, yaitu 62,4. Sedangkan ini 63,4. 63. Oh, kita bandingkan langsung aja dah. 63,4
dibagi berapa tadi Indonesia? 187,2. 187,2. 187,2. 0,34. Seperti hanya sepertiga. Benar nggak? 0,33 itu sepertiga ya? Benar ya? 33%. Betul-betul. Kita anggap benar ya kalau nilai digit desimalnya kecil banget, nggak apa-apa, kita anggap betul. Oke, udah. Kayaknya ini doang ya tadi yang kepotong. Balik ke bawah. Oke. Pada tahun 2010 dilakukan seleksi bla bla bla. Pada saat yang telah dijadwalkan, seorang asal Jogja, DIY, mengajukan lamaran dan saat ini wawancara. Setelah mencermati data dan nilai peluang, seorang menyimpulkan bahwa pelamar tersebut kemungkinan besar perempuan dan berdomisili di Sleman. Kemungkinan besar. Apakah perempuan Sleman itu peluangnya terbesar gitu loh maksudnya. Perempuan perempuan Sleman itu adalah 525.881. Apakah dia lebih besar dari yang lain? Apakah dia paling besar daripada yang lain? Kalau iya berarti ya benar gitu. DIY ini totalnya ya, total 5 kabupaten ini. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, ini 525, 521 ya ya paling besar ya. Berarti ini jawabannya benar. Benar, jelaskan karena perempuan Sleman paling banyak daripada yang lain. Gitu aja. Kalau paling banyak berarti peluangnya juga makin besar. Next, tabel yang sama, suruh ngecek benar salah. Pelamar ternyata berdomisili di Bantul. Pada tingkat kesulitan tertentu, peluang laki-laki atau perempuannya sama besar Bantul. Ini Bantul ya. Laki-lakinya 458 sekian, perempuannya 458 sekian. Mirip-mirip ya pada ketelitian tertentu sama besar. Oke lah. Ya, ketelitian mungkin ratusan. Ya maksudnya ketelitian tertentu itu mungkin dalam ratusan mirip ya 458.000, 458.000. Peluangnya sama besar. Oke, benar. Mungkin desimal. Lanjut, peluang mahasiswa perempuan dan berdomisili di kota Jogja lebih besar karena persentase perempuannya lebih besar. Mana kota Jogja ini? Perempuan. Perempuannya 209. Peluangnya lebih besar karena persentase perempuannya lebih besar. Enggak ya, yang perempuan Jogja. Peluang peluang lebih besar. Enggak, yang paling besar tadi kan si Sleman perempuan, perempuan Sleman ya. Berarti ini salah ya. Oke, sebentar. Peluang perempuan Jogja lebih besar dari apa ya? Kok nggak ada pembandingnya ya? Ini kurang seharusnya. Lebih besar dari apa gitu ya? Kalau lebih besar dari yang laki, bener dong. Ya. Kalau lebih besar dari semuanya, ya salah gitu sih. Saya ambil yang lebih umum aja yang tadi. Kemungkinan pelamar tersebut laki-laki dan berdomisili di Gunung Kidul lebih paling besar. Nah, ini kalau paling ini dari semuanya ya. Kalau lebih itu dengan satu pembanding yang lain gitu sih. Tadi kurang pas soalnya. Laki-laki Gunung Kidul paling besar karena luas daerahnya paling besar. Enggak dilihat dari luasnya kok, dilihat dari jumlahnya kok. Laki-laki Gunung Kidul, laki-lakinya 381. Apakah paling besar? Enggak ya, yang paling besar tadi kan ini. Perempuan Sleman yang paling besar. Nilai kemungkinan pelamar laki-laki dan kota Jogja paling kecil karena persentase penduduknya paling kecil. Laki-laki Jogja itu
lagi-lagi di kota Jogja ya, ini ya 200.000 sekian, dia paling kecil daripada yang lain ya, berarti bener ya. Enak kalau melihat gini doang. Tabelnya sama. Pada saat wawancara di luar terdapat 3 orang pelamar. Pelamar yang telah diwawancara segera keluar. Satu demi satu. Oke. Manakah peluang yang benar? Kalau ada 3 pelamar, berarti peluang untuk dipanggil tiap orang sama ya, sepertiga ya. Ya, peluang terpanggil untuk wawancara adalah sepertiga, yaitu dari 3 peserta dipanggil satu kan tadi dipanggilnya satu demi satu kan. Ya, ya sudah, berarti peluangnya sama. Peluang pelamar pertama sepertiga, kedua juga sepertiga, dan ketiga juga sepertiga. Berarti cari yang sepertiga ini. Peluang pelamar pertama untuk dipanggil masuk adalah sepertiga. Gitu. Next. Tanpa memperhatikan jenis kelamin, peluang ia berdomisili di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, atau Kota Jogja adalah peluang peluang berdomisili dari kelima wilayah. Ya satu dong. Kan mesti kan pelamarnya mesti dari salah satu dari 5 kabupaten ini. Jadi kalau ditanya peluang ia berdomisili di kabupaten ini, ya mesti kan ada dari salah satunya ya. Berarti peluangnya adalah satu. Ya, peluang itu peluang itu nilainya antara 0 sampai 1. Ya, peluang yang satu itu adalah pasti terjadi. Nah, kalau 0 ini tidak mungkin terjadi. Ya, itu ya karena di sini pelamarnya adalah pasti dari salah satu kabupaten yang ada di soal ini ya berarti peluang pelamar berdomisili dari ini ya pasti kan, pasti dari salah satu dari kelima yang berarti peluangnya adalah satu. Nah, terus saja adalah satu gitu. Oh, habis. Oke, itu dulu. Next akan saya share soal lagi, kalian coba kerjakan lagi, terus saya jelaskan di video. Oke ya, sekian dari saya. Semoga bisa ditonton dan dipahami. Berarti ini tadi kita belajar ada bangun ruang ya, ada statistik ya, penyajian grafik. Yang ini tentang peluang ya, yang dikombinasikan dengan penyajian data juga statistik kayak gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.